Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Pak Manwar. Anda sudah melihat dari dua sisi, dari KPU dan juga dari tim Prabowo Hatta. Anda melihatnya bagaimana dan apakah memang apa yang disampaikan maksud kami MK harus melakukan terobosan serta apakah bisa penerapan MK di Thailand itu bisa diterapkan oleh MK di Indonesia? Anda melihatnya bagaimana, Pak? Ya, tapi sebelum sampai ke sana saya komen dulu tentang dua hal ini. Tentu saja itu merupakan suatu dinamika yang selalu terjadi antara pemohon dan termohon karena memang yang satu mendalilkan dan harus penuh keyakinan, ya termohon harus membantah gitu dan mengajukan juga bukti-bukti untuk menegasikan atau melawan alat bukti yang diajukan ini. Oleh karena itu memang di dalam hal ini tidak salah kalau misalnya seorang pemohon atau penggugat dengan penuh keyakinan. Tetapi tentu hakim sebagai pihak yang netral nanti akan melakukan evaluasi dan menguji semua itu dengan tolok ukur yang ada di dalam hukum. Bagaimana sebenarnya kekuatan yang sudah bisa ditampilkan oleh alat bukti baik saksi maupun surat dari pemohon itu. Dan tentu saja kemudian nanti dengan memperbandingkan dengan bukti dari termohon, hakim akan mendapatkan bagaimana kekuatan keabsahan bukti masing-masing, baik saksi tentunya dalam pengujian-pengujian itu. Saya kira ini merupakan tugas yang sedang dilakukan oleh MK sekarang ini, mengkaji kedua masalah ini. Tetapi tentu saja juga apa yang menjadi persoalan pokok di sini adalah tetap bahwa prinsipnya permohonan itu antara positanya apa dengan permohonan atau petitumnya apa, itu merupakan suatu fokus daripada perhatian MK itu nanti. Meskipun banyak insiden yang terjadi nanti yang merupakan hal yang menarik bagi kita sebagai orang luar, tetapi Mahkamah Konstitusi akan tetap berada di garis itu nanti untuk menaksir bagaimana kuat bukti pemohon dan bagaimana kuat bukti termohon, sehingga di garis itu nanti meskipun ada insiden yang menarik tetapi bisa jadi dia hanya merupakan ornamen di dalam hal ini. Nah, kalau saya melihat misalnya ada masalah yang disebutkan tadi atau mungkin di dalam keterangan Pak Yusril itu, ini bukan merupakan electoral court. Jadi tidak hanya menghitung, tetapi constitutional court, ya itu tidak ada yang salah dengan itu. Dan barangkali praktek MK selama ini sudah demikian yang tampil di dalam beberapa putusan-putusannya. Tetapi kalau kita mengacu kepada Mahkamah Konstitusi Thailand dan menginginkan satu teori Big Bang bahwa dengan satu pelanggaran tertentu atau insiden tertentu kita menginginkan bahwa pelanggaran itu kemudian merupakan pelanggaran konstitusi dan menyatakan pemilu inkonstitusional, karena itu jangan kita meniru Thailand, karena saya tahu betul itu penggunaan teori Big Bang di Thailand itu menyebabkan 2 kali MK Thailand dibubarkan itu. Dan mereka bertanya kepada kita, dan bahkan ketika terakhir pertemuan kita dengan hakim-hakim konstitusi se-Asia, Thailand yang sudah dibubarkan itu diundang lagi dan mereka menangis semua dan bertanya sebenarnya apa rahasianya MK Indonesia bisa bertahan meskipun demikian kuat dia dalam melakukan pengawalan konstitusi. Teorinya kita katakan bahwa jangan menggunakan teori Big Bang. Yang kedua, dalam semua dalil pelanggaran konstitusi ada yang secara universal digunakan proportionality test. Itu apakah proporsional satu pelanggaran misalnya untuk mengakibatkan suatu peristiwa konstitusi itu harus kita batalkan atau tidak. Dan ini yang saya harapkan hasil apapun nanti yang dibuat oleh MK itu semua pihak harus melihat dari sudut itu, proporsionalitas daripada semua apa yang terjadi itu dengan yang diharapkan. Saya berharap ini nanti peristiwa-peristiwa yang akan ke depan ini bisa misalnya diterima dengan penuh kepercayaan dan melihat bahwa keadilan itu salah satu adalah proportionality. Diuji dari proporsionalitasnya. Kalau kita mengatakan ada pelanggaran konstitusi, apakah proporsional kalau misalnya hasil pemilu ini dibatalkan? Karena tetap juga bagaimanapun pemilu, kalau kita mengatakan bahwa harus dilihat dari konstitusi, itu tetap juga maksud dan tujuannya adalah angka.
ya kan? Bagi kedua belah pihak sehingga bisa diukur siapa yang sebenarnya unggul, siapa yang kurang unggul. Tetapi dari selama mengikuti sidang maraton begitu, Anda sebagai hakim MK apakah memang sudah melihat adanya pelanggaran atau? Saya belum melihat, kecuali memang kalau soal apa yang dimaksudkan di PKTB itu, bahwa itu dikatakan tidak ada suatu dasar hukum untuk itu, saya melihat bahwa karena saya masih ada di Mahkamah Konstitusi tahun 2009, dan justru itu merupakan suatu hal yang jadi landasan dipergunakan oleh KPU sekarang untuk mengatur lebih lanjut tentang itu merupakan suatu hal yang dijabarkan dari norma konstitusi, bahwa hak pilih itu adalah hak asasi, hak konstitusional, dan seluruh ketentuan maupun prosedur administratif harus ditujukan untuk bagaimana supaya tidak ada hak suara yang hilang. Oleh karena itu, kalau dia memberikan satu kesempatan kepada apa yang disebutkan DPKTB itu, saya kira itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan landasannya ada di dalam konstitusi. Nah, kalau misalnya pada waktunya tahun 2009 dan seterusnya dirasakan bahwa itu tepat, Undang-Undang Pilpres itu 42 tahun 2008 harusnya dirubah sama dengan Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif yang sudah dirubah. Tetapi tampaknya tidak. Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki kewenangan untuk menjabarkan kemudian landasan konstitusi itu di dalam peraturan KPU. Oke. Saya kira begitu. Oke, Pak Mulyaras sejauh ini melihat tidak ada pelanggaran begitu dari sidang maraton. Tanggapannya, Mas? Itu kan persepsi Pak Marwarar. Beliau ini kan cukup independen. Nah, karena itu maka kami ingin katakan bagaimana mungkin kita menyatakan tidak ada pelanggaran jika fakta-fakta di persidangan itu kita menemukan banyak pelanggaran. Ya, kita lihat saja contoh bagaimana MK justru memutus boleh membuka kertas suara, kotak suara tanggal 8. Tapi faktanya 25 Juli sudah ada edaran untuk membuka kotak suara. Apakah ini bukan pelanggaran? Pelanggaran. Karena barang yang masih dalam sengketa tidak boleh. Dan itu yang bicara ini juga sama. Ini kan Pak Marwarar mantan hakim MK. Yang bicara seperti juga ini adalah pelanggaran, tidak boleh disentuh, bahkan harus dijaga. Itu juga Ika Deputu. Jadi beliau itu juga mantan komisioner KPU. Nah, sekarang indikatornya yang harus kita lihat. Bahwa itu yang kami katakan tadi, kalau disebut juga oleh Bung Ali Nurdin misalnya tidak sistematis, tidak masif, tidak terstruktur. Sekarang saya sebutkannya begini. Apakah kesaksian dari Dedi Waluyo yang merupakan saksi kami di KPU, dalam hal ini di provinsi, dengan mendapat data dari beberapa kabupaten kota, tidak kelihatan bagaimana dia pucat dan ketakutannya di situ. Karena menyebut nama Kapolres. Dan ada banyak yang tidak menandatangani itu karena ketakutan tadi gitu. Ada yang dipaksakan gitu. Nah, bukankah realita yang ada di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, saya di sana juga, bahkan dapil saya di sana, ada yang mengaku penyelenggara itu KPPS kan penyelenggara pemilu. Itu yang bicara Pak Aryono juga, betul Pak, bahwa bagian dari penyelenggara pemilu itu adalah mulai dari KPU RI sampai kepada PPS dan KPPS di Teluk Dalam itu mengatakan bahwa benar terjadi di sana pencoblosan berulang-ulang dan itu disepakati oleh seluruhnya termasuk Panwas. Ada yang sampai 6 kali. Artinya apa? Penyelenggara pemilu turut serta melakukan pelanggaran. Ini kan sudah jelas. Nah, yang terakhir apa lagi? Bahwa di Nias Selatan itu juga ada orang yang namanya sampai 6 kali. Nah, beliau 6 kali. 6 kali, oke? Kemudian orang tuanya 6 kali, yang sudah meninggal dunia juga 6 kali. Ibunya 6 kali, istrinya 6 kali. Nah, pertanyaannya, mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia hidup lagi mencoblos? Apakah ini bukan pelanggaran? Gitu baik. Nanti saya perlu tanggapan dari Mas Ali dan Pak Mulyarar ini terkait hal ini. Tapi saat lagi setelah jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.